0204 2411109. Saya Elvira Syafitri dengan NPM 020424111104. Dan saya Dermawati Abdul Rahman dengan NPM 0224 2411102. Kami dari kelompok 2 akan membahas studi kasus Dapur Nusantara. Deskripsi kasus pada UMKM Dapur Nusantara bergerak di bidang makanan olahan. Usaha ini mengalami peningkatan permintaan, namun sering menghadapi keterlambatan bahan baku, pencatatan keuangan yang belum rapi, serta ketergantungan pada satu platform penjualan online. Selain itu, belum ada pembagian tugas yang jelas antar karyawan. Pertanyaan studi kasusnya yang pertama, identifikasi minimal 5 risiko utama yang dihadapi UMKM. Yang kedua, kelompokkan risiko berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir, menentukan tingkat risiko menggunakan matriks risiko. Berdasarkan deskripsi kasus Dapur Nusantara, ada 5 risiko utama yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama adalah keterlambatan pasokan bahan baku, yang dimana sering terjadinya hambatan dalam ketersediaan bahan dasar untuk produksi. Yang kedua adalah pencatatan keuangan yang tidak rapi. Belum adanya sistem administrasi keuangan yang terstruktur untuk memantau arus kas. Yang ketiga, ketergantungan pada satu platform penjualan online. Seluruh akses pasar digital bertumbuh hanya pada satu penyedia layanan. Yang keempat, ketidakjelasan pembagian tugas karyawan. Belum adanya uraian jabatan atau job description yang jelas antar staf. Yang terakhir adalah ketidakmampuan memenuhi peningkatan permintaan. Risiko operasional di mana kapasitas produksi mungkin tidak mencukupi lonjakan pesanan. Risiko-risiko di atas dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama risiko operasional, keterlambatan bahan baku, ketidakjelasan tugas karyawan, dan kegagalan memenuhi target produksi. Dan yang kedua risiko keuangan, pencatatan keuangan yang tidak rapi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan arus kas. Dan yang ketiga risiko pemasaran atau strategis, ketergantungan pada satu platform penjualan yang berisiko pada kelangsungan akses pasar. Menentukan tingkat resiko menggunakan matriks resiko mengacu pada skala likuiditas atau K dan dampak atau D dengan nilai 1-3 dengan keterangan 1 sama dengan rendah, 2 sama dengan sedang, dan 3 sama dengan tinggi. Adapun estimasi tingkat resikonya yaitu yang pertama keterlambatan pasokan bahan baku. Ini merupakan resiko operasional. Resiko ini biasanya dipicu oleh ketergantungan pada satu pemasok atau faktor luar seperti cuaca yang menyebabkan proses produksi terganggu dengan nilai kemungkinan dan dampak yang maksimal yaitu masing-masing 3. Resiko ini memiliki skor tertinggi 9, di mana angka ini sangat kritis sehingga menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani karena sering terjadi dan berdampak langsung pada terhentinya operasional atau proses produksi secara total. Yang kedua, pencatatan keuangan yang tidak rapi masuk dalam kategori resiko keuangan dengan skor tinggi 6. Penyebab utamanya adalah sistem pencatatan keuangan yang lemah karena kelemahan administrasi ini membuat pemilik kesulitan memprediksi arus kas sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam merencanakan pengembangan usaha. Jika dibiarkan, hal ini beresiko menyebabkan ketidakmampuan membayar kewajiban tepat waktu. Karena meskipun dampaknya dinilai sedang, kemungkinan terjadinya sangat sering. Yang ketiga, ketergantungan pada satu platform penjualan online. Ini adalah resiko pemasaran atau strategi dengan skor 6. Seluruh akses pasar digital yang bertumpu pada satu pihak membuat kelangsungan usaha terancam jika platform tersebut mengalami gangguan sistem atau perubahan kebijakan. Yang keempat, ketidakjelasan pembagian tugas karyawan merupakan resiko SDN dengan skor 6. Belum ada uraian jabatan yang jelas dapat memicu human error dan menurunkan produktivitas kerja karena karyawan tidak memahami
tanggung jawabnya secara spesifik. Yang kelima, ketidakmampuan memenuhi peningkatan permintaan. Resiko ini muncul saat ada lonjakan pesanan namun kapasitas produksi terbatas dengan skor 6. Dampak negatifnya adalah keterlambatan pengiriman yang dapat membuat UMKM kehilangan pelanggan potensial. Kesimpulan dari hasil analisis resiko pada UMKM Dapur Nusantara yaitu yang pertama, identifikasi resiko yang beragam. Dapur Nusantara menghadapi berbagai risiko yang mencangkup aspek operasional, keuangan, dan strategis, mulai dari kendala pasokan bahan baku hingga ketergantungan pada platform digital tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika usaha. Yang kedua yaitu pentingnya kategorisasi. Pengelompokan risiko membantu pemilik usaha memahami sumber masalah secara sistematis. Apakah berasal dari proses internal, yaitu seperti pencatatan keuangan dan pembagian tugas, atau faktor eksternal seperti pasokan bahan baku. Yang ketiga yaitu penentuan prioritas melalui skor. Dengan menggunakan matriks resiko skala 1-3, pemilik usaha dapat secara objektif menentukan mana resiko yang harus segera ditangani, yaitu prioritas, dan mana yang bisa dipantau secara berkala. Dalam kasus ini, keterlambatan bahan baku menjadi resiko paling kritis dengan skor 9 karena frekuensinya yang sering dan dampaknya yang fatal terhadap produksi. Yang terakhir yaitu transformasi pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, proses identifikasi hingga penilaian ini bertujuan untuk mengubah pengelolaan usaha yang semula berbasis intuisi menjadi pengambilan keputusan yang rasional dan terukur guna menjaga stabilitas keberlanjutan UMKM